5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Udin, Siti, Edo, dan Lani berkumpul. Mereka akan membuat karya 3 dimensi berbagai benda yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan maket lingkungan tempat tinggal. Apa saja yang dibuat oleh Udin dan teman-teman? Kita pelajari uraian berikut ini. Pada pembelajaran 2, adik-adik sudah pernah mengamati berbagai gambar karya 3 dimensi yang berupa gerabah adik-adik. Nah, saat ini perhatikan gambar berbagai karya 3 dimensi berupa benda lainnya. Nah, di sini ada maket rumah, tumbuhan, lalu ini ada maket hewan ya, lalu ada maket kota ya ini ya. Lalu ini ada di peternakan ya adik-adik ya. Nah, di sini dibuat dengan karya 3 dimensi adik-adik. Gambar di atas itu menunjukkan berbagai karya 3 dimensi. Apa saja benda pada gambar di atas? Nah, kalian bisa tuliskan pada kolom berikut ini. Bisa kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing ya. Di gambar pertama itu adalah bentuk rumah dari kertas. Lalu gambar kedua itu bentuk pepohonan dari kertas. Gambar ketiga ini adalah bentuk binatang dari kertas. Gambar keempat itu adalah maket lingkungan perkotaan dari kertas. Dan gambar kelima ini adalah maket lingkungan peternakan dari kertas. Karya 3 dimensi itu dapat dibuat dari berbagai bahan adik-adik. Ada karya berbentuk rumah dari bahan kertas yang dibuat dengan cara menggunting dan menempel. Ada karya berbentuk binatang dari bahan tanah liat dan plastisin yang dibuat dengan cara membentuknya. Ada karya berupa bentuk meja, kursi dari bahan kayu yang dibuat dengan cara digergaji dan disatukan dengan paku. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah menggambar benda dimensi menggunakan lingkungan tempat tinggal ya, mengenai lingkungan tempat tinggal. Nah, benda apa yang kamu gambar adik-adik? Untuk membuat karya 3 dimensi, sebaiknya kamu harus membuat gambar rancangan karya yang akan dibuat dulu. Nah, berikut gambar rancangan karya 3 dimensi yang telah dibuat oleh Udin dan teman-teman. Jadi sebelum kalian membuat karya 3 dimensi, kalian gambar dulu rancangan kalian untuk membuat karya 3 dimensinya itu apa. Oh, misalnya kalian mau membuat maket rumah. Nah, kalian gambar dulu, rancang bentuk rumahnya seperti apa. Nah, kalian rancang seperti ini, baru kalian buat maketnya dari bahan kertas atau karton adik-adik. Setelah membuat gambar rancangan karya seni rupa 3 dimensi, Udin dan teman-teman membuat karyanya. Berikut langkah-langkah Udin dalam membuat karya 3 dimensi berupa pohon jagung adik-adik. Nah, kalian bisa ikuti ya cara membuat pohon jagung. Menyiapkan alat dan bahannya. Nah, di sini kalian menyiapkan plastisin. Lalu membuat bagian-bagian dari pohon jagung. Untuk hijau itu batangnya ya, kuning itu jagungnya adik-adik. Nah, kalian bentuk seperti ini. Setelah itu hasil jadi bentuk ini
bagian-bagian pohon jagung ya. Kalian bisa lihat di sini ya, hasil jadinya nanti seperti ini. Setelah itu satukan bagian-bagian dari pohon jagungnya ya, untuk batangnya yang berwarna hijau seperti ini, lalu jagungnya yang berwarna kuning, dan ini adalah bunganya ya adik-adik ya, yang seperti rambut itu yang berwarna ungu. Nah, kalian bisa cari tutorialnya adik-adik di YouTube cara membuat pohon jagung dari plastisin. Karya 3 dimensi berupa pohon jagung sudah jadi nih adik-adik kalau bentuknya sudah seperti ini. Adik-adik, bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 anak. Cobalah membuat karya 3 dimensi berupa bentuk pohon jagung seperti langkah-langkah di atas. Nah, setelah itu buatlah karya 3 dimensi berupa benda-benda di lingkungan tempat tinggal. Setiap anak dalam satu anggota kelompok harus membuat karya yang berbeda. Karya 3 dimensi yang telah dibuat nantinya akan digunakan sebagai bahan pembuatan maket lingkungan tempat tinggal. Oleh karena itu adik-adik, pertimbangkanlah benda yang akan dibuat. Tuliskan karya yang akan dibuat beserta bahan dan alat yang akan digunakan dalam kolom berikut ini. Nah adik-adik, setelah membuat karya 3 dimensi, Udin dan teman-teman akan mengumpulkan karya-karyanya sebagai bahan pembuatan maket. Nah, Udin dan teman-teman berencana membuat maket lingkungan tempat tinggal berupa rumah pohon. Berikut contoh gambar bentuk rumah sebagai bahan pembuatan maket rumah pohon. Nah, berbicara mengenai rumah pohon, berikut ada sebuah cerita mengenai taman rumah pohon. Ya, kita simak bersama-sama adik-adik cerita tersebut. Taman rumah pohon. Devina memiliki sebuah rumah pohon. Rumah pohon itu terletak di batang pohon jambu yang berada di taman rumahnya. Rumah pohon itu lumayan luas. Di dalam rumah pohon itu ada lemari kecil tempat buku-buku cerita, 5 buah bantal besar, 2 buah tikar, sebuah selimut, 3 buah foto keluarga, dan kotak perlengkapan. Jika sedang murung, Devina lebih memilih berdiam diri di rumah pohonnya itu sampai sore. Kadang dia juga menginap di rumah pohonnya bersama teman-temannya sambil mengadakan pesta. Ini sambil ya adik-adik ya. Suatu siang Devina mengajak Ira, Ovi, Tata, dan murid baru di kelasnya Jenny untuk mengadakan pesta di rumah pohonnya. Tentu saja mereka menerima ajakan itu dengan senang hati. Kebetulan besok sekolah libur karena para guru akan rapat. Sore hari teman-teman Devina datang. Mereka pun mengadakan pesta jambu sampai malam berganti pagi. Teman-teman Devina segera pulang ke rumahnya masing-masing. Sebelum pulang mereka berbincang-bincang dulu. Rasanya aku ingin memiliki rumah pohon yang banyak, ucap Jenny. Iya, aku juga. Bagaimana kalau kita membuat taman yang berisi banyak pohon? Di setiap pohon disediakan rumah pohon untuk para pengunjung. Ya, semacam tempat wisata, usul Ira. Kita tidak bisa melakukannya. Kita butuh orang dewasa, misalnya orang tua kita. Nanti aku akan bicara kepada mama dan papa, balas Devina. Seperti janjinya, Devina mengutarakan usul Ira tadi kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya pun setuju dan segera membeli sebuah tanah yang tidak terlalu besar tapi cukup untuk beberapa pohon. Tak hanya itu, orang tua Devina juga membeli alat-alat untuk membuat rumah pohon serta bibit pohon. Orang tua Devina ini hanya membantu mengeluarkan uang, sedangkan urusan menata dan membangun rumah pohon dikelola oleh Devina dan teman-temannya. 1 tahun kemudian adik-adik, taman rumah pohon resmi dibuka untuk umum. Tanahnya diperbesar dan barang-barang lain juga ditambahkan.
Barang-barang ditambahkan bukan hanya oleh orang tua Devina, tetapi juga orang tua masing-masing teman Devina. Di hari pertama, Taman Rumah Pohon tidak memungut biaya apapun, karena itu adalah hari Taman Pohon diresmikan. Banyak orang berdatangan ke Taman Rumah Pohon, karya Devina dan teman-temannya. Harapanku, Taman Rumah Pohon akan semakin terkenal dan semakin banyak pengunjungnya, ucap Devina. Diambil dari cerita ini ya, bobo.kidnesia.com. Itu tadi adik-adik ya, cerita tentang Taman Rumah Pohon. Bagaimana ya sifat tokoh Devina dalam cerita tersebut adik-adik? Devina ini adalah anak yang kreatif, mau berusaha, mau bekerja sama, dia juga mudah bergaul dan ulet. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.